Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan, saya dari Karinding Mojang Kasunda, yang berasal dari Sanggar Kasunda Rancaikek. Kesibukan aku saat ini, di rumah sih, melanjutkan usaha orang tua, jadi kadang kerja, kadang di rumah gitu. Kebetulan hari ini sempat bertemu dengan teman-teman yang lagi magang di atap. Terima kasih atas kesempatannya, bisa bertemu dengan kalian, sangat senang gitu. Dulu awal mula kenal Karinding itu sempat ada pertunjukan seni di sekolah aku dulu di SMP 1 Rancaikek. Awal mulanya sih dari kakak kelas, eee, bawa alat-alat bambu. Aku kira apa sih pada bawa bambu gitu, belum tahu itu alat musik. Terus ada karinding, hah, karinding tuh apa sih? Aku dulu taunya karinding itu alat yang dipakai petani untuk mengusir hama. Bukan. Tahu-tahu ada celempung, ada yang lainnya, alat musik bambu. Dari situlah aku mulai kepo karena, kakak kelas aku dulu sempat menampilkan sesuatu karya lah di sekolah gitu, dari musik bambu ini. Nah udah itu kita tuh kalau nggak salah aku punya temen nih, di Kamuka itu punya temen, nggak sekelas sih dulu kita. Ada temen, dulu teh kita disuruh bikin tugas seni di kelas buat buat nilai mata pelajaran seni budaya gitulah ibaratnya. Nah, teman-teman aku itu bikin grup, bukan aku tuh sebenarnya, ikut di Kamuka ini, bukan sebagai, pendiri pada saat itu, juga ikut sama teman-teman yang lain, cuman aku teh nyusul lah ibarat mah, karena aku sama teman-teman yang lain juga nggak sekelas. Kebetulan Kamuka teh dulu anak kelas 8I kalau nggak salah, anak kelas 8I. Nah, aku nyusul ikut ke mereka itu, dulu sempet sebelum sama teman-teman kamu kan nih, aku sempet sering ikut-ikut ke Saung Mang Dedi dulu sama kakak kelas yang dulu ngenalin karinding itu apa gitu. Aku ikut-ikut ke sana. Nah, kemudian, eee, temen aku kebetulan menampilkan juga gitu ya, teman seangkatan lah, berarti teman sebaya gitu, ibarat teman main. Nah, aku gabung lah sama mereka, sama kelas yang lain. Ikut bergabung sama mereka, jadi dulu mah bukan Kamuka namanya sebenarnya, dulu teh awal-awal namanya Karinding Seginian. Apa sih Karinding Seginian? Ah, dah kita mah seginian weh, yah nggak pernah nambah, mau main kemana mana tetap seginian weh gitu. Nah itu mah memang temen, kalau ibarat mah kalau kata zaman sekarang mah dulu teh besti, sekarang mah zaman sekarang teh namanya besti lah ya, bisa disebut besti lah sama temen-temen itu teh. Nah dulu teh awalnya Karinding Seginian itu anggotanya 7 orang, terus ke Kamoka kita jadi nambah dua orang jadi 9. Nah pokoknya terbentuk Kamoka teh berawal dari kita ada salah satu tugas lah di sekolahan yang memang harus menampilkan sesuatu yang berbeda dengan kelompok yang lain gitu. Dari situlah terbentuk Kamoka gitu. Ya dulu itu kebetulan kan karena memang harus menampilkan sesuatu seni yang berbeda dengan kelompok yang lain, ya tugas. Nah kita teh dulu, lagi hayupnya teh lagu itu latihan teh, dari mulai latihan, tampil, pasti bawa lagu itu. Jadi memang ciri khasnya teh lagu Kabaya Beureum lah kalau kamu mah. Jadi ada suatu ciri khas, oh pasti ada nyanyi lagu itu gitu, si Kamu kalau di mana-mana teh. Dulu ada lagu, kalau lagu sendiri ciptaan sendiri mungkin itu bukan ciptaan kita gitu, tapi dulu ada, guru lah, iya iya, selalu dibawain. Dulu itu yang nyiptainnya Abah Koko, mungkin kalian kemarin sempat ketemu ya, lagunya teh Pompaus judulnya teh. Pompau teh liriknya teh gini, pompau pompau tang ting tang ting tung, udah pokoknya mah gitu ya, lucu. Nah karena waktu itu teh lagu itu dinyanyiin sama kita karena memang kita di sanggar ini itu, eee, personil perempuan lah, perempuan, terus kita dulu kan ya perempuan semua, dulu masih pada, ya ibarat mah masih kecil lah,
masih kecil di sini paling kecil gitu di Sanggar teh. Jadi ya mungkin abah koko teh menurunkan lagu itu ke kamu teh cocok nih kalau lirik ini dikasih ya lucu gitu dikasih ke kamu gitu lagu itu. Pokoknya mah masketnya kamu kabaya beureum we itu Akang Haji. Ya dulu hype-nya teh dulu waktu Kamuka itu ramenya di 2014, kita berdiri di 2013, rame-rame di 2014 karena pada saat itu memang Karinding teh lagi rame lagi lah di tahun itu teh. Kita teh sempet main di acara yang besar teh di acara Brotherhood dulu teh di acara motor gitu di Lanud Sulaiman kalau nggak salah ya seingat aku di situ sih. Terus dulu pernah ada pertunjukan seni di salah satu mall di sini di Jatos, pada tahu lah ya Jatinangor Town Square. Dulu nggak kalau nggak salah itu teh judulnya teh kreativitas seni budaya apa gitu. Bambu in Love kalau nggak salah ya. Ya kan? Iya, Jatinangor Bambu in Love. Terus United in Bambu di Kopi 118, terus antar kelurahan, antar RW di acara Tarkama ya udah sering gitulah, udah sering karena memang Kasunda selalu ada undangan gitu untuk mengisi acara-acara di kelurahan kayak di kecamatan gitu-gitulah. Jadi kita sering lah main di situ dari sekolah ke sekolah, dari SD Abdi Negara, terus SD Rancakek 1 kalau nggak salah dulu teh pernah main di ya di sekolah kita mah udah tentu lah ya, udah tentu main di situ. Terus yang paling berkesan itu waktu kita sampai menginap berhari-hari di acara Pesta Rakyat Purwakarta Badega Gunung Parang, tahu kan? Di situ kita sempet berangkat yang pertama itu sekitar 7 sampai 9 hari kalau nggak salah ya yang aku ingat udah lama banget gitu 2014. Kita bareng-bareng ke sana sampai nginap, sampai latihan di sana lah bareng warga di sana gitu di Badega Gunung Parang itu. Pulang ke sini, balik lagi ke sana sampai 2 kali bolak-balik gitu di acara itu teh. Nah, kita juga di sana nemu hal baru yang kita nggak tahu. Kita sebagai anak muda gitu bergaul dengan orang-orang yang ibaratnya buhun atau orang tua dulu lah. Jadi kita di situ teh ibarat mah tahu ngaruat teh apa sih? Kita juga sempat nggak tahu lah ya di sana teh nonton yang namanya ngaruat terus apa-apalah gitu di sana. Jadi banyak hal baru lah semenjak kenal Karinding teh gitu. Hidup juga jadi nggak monoton gitu ibarat mah dulu teh. Kita itu pada saat itu sempet dikasih lagu juga sama abah yang sering dibawain sama kita sama Mbah Koko ya, dikasih lagi lagu Hariwang. Iya, itu sempet dinyanyiin juga sama kita dan itu teh sempet booming lah. Si Pongpong juga sempet booming gitu. Jadi sempet tahu lah gitu. Sampai temen-temen juga ya sampai sekarang lah. Jadi ngenal aku teh pasti oh Ulan pernah Karinding nih, kalau di Rancakek udah nggak asing lah. Oh Ulan pernah Karinding nih sama teman-teman yang lain gitu. Jadi orang-orang teh kalau berbicara Karinding teh oh Teh Ulan pernah nih. Bahkan sekarang aku punya tetangga yang umurnya mungkin sekarang teh kelas 2 SMA. Teh Ulan kemarin aku ke Sanggar ada foto Teh Ulan di sana. Oh iya Sanggar mana? Aku pura-pura nggak tahu. Tapi kan yang namanya Sanggar Karinding di sini di mana lagi gitu? Yang dekat pasti anak Asep nih sekarang gitu, generasi barunya Asep. Kasunda juga udah melahirkan banyak lah, banyak band Karinding gitu di Rancaikek mah. Makanya kalau misalnya nanya tentang Karinding lah ibarat seni alat musik bambu gitu, pasti orang Rancaikek mah nggak asing bilangnya pasti oh ke Kasunda weh gitu. Dan memang Kasunda juga kan berdirinya udah lama gitu. Aku teh di Kasunda teh kamu kata angkatan pertama band wanita ke-1 yang isinya perempuan semua gitu ibarat mah. Itu kan langka ya, biasanya pasti campur gitu. Kalau kita dulu nggak, memang identiknya kenapa Karinding seginian diganti sama kamu kate karena itu. Karena kita Karinding Mojang, yang namanya Mojang berarti perempuan lah ya. Ya. Jadi kita teh anggotanya dulu perempuan semua gitu.
Kalau merasa diintimidasi enggak ya, malah kita sebagai salah satu pewaris dari kesenian bambu ini, kita memainkan berbeda dengan yang lain dong. Kan lain-lain nih identik banyaknya cowok campur cewek gitu, ada beberapa. Tapi kan kalau kita yang main semua cewek gitu. Jadi identiknya bukan hanya laki-laki nih yang bisa memainkan alat ini. Buktinya kita perempuan semua juga berhasil nih bisa membentuk suatu grup gitu dan bisa ikut melestarikan lah budaya Nusantara. Kalau berkontribusi udah lama enggak sih, semenjak kuliah aku berhenti berkontribusi gitu, karena memang akunya juga jauh kan, dulu ngekos gitu, nggak deket di sini. Tapi aku sampai sekarang gitu, sampai titik ini masih ngikutin sih Kasunda seperti apa sekarang. Malah dari dulu pas Kasunda belum jadi yayasan, aku kan udah ada di sini. Sekarang alhamdulillah kan Kasunda udah jadi yayasan ya. Ya lah ibarat mah kalau diintimidasi mah kayaknya nggak pernah deh, alhamdulillah gitu. Kalau kangen mah ya pasti atuh, apalagi sekarang gitu udah ada wadah lah ya. Ya, udah ada wadah, terus kita teh memang benar-benar sekarang mah dikenal banyak orang lah Musik Karinding teh. Dulu mah memang belum serame itu gitu ya. Belum serame itu teh karena dulu mah meren bingung. Da orang-orang juga dulu mah waktu pas aku 2013 teh, Karinding teh naon gitu. Kalau nanya teh Karinding teh apa gitu. Ya sekarang mah alhamdulillah katanya udah mau ada konser juga, aku denger kan ya patut berbangga diri lah. Aku yang dulu udah sempet ada di situ gitu, sekarang Karinding makin besar, makin dikenal ya alhamdulillah gitu. Yakin, sabar, sadar. Mungkin yakinnya yakin kita mampu ya dalam belajar. Ibarat mah ini teh apa sih, bambu apa sih gitu ya. Orang-orang mah pasti nggak tahu nih kalau digeletekkan gini aja. Orang-orang pasti nggak tahu ini apa sih, naon sih gitu, alat ini teh naon sih. Jadi kita yakin kalau misalnya kita terus melestarikan budaya yang tertinggal gitu ya, warisan budaya, orang-orang juga pasti tahu lah ya, tahu akan apa yang kita pegang saat ini gitu. Terus sabarnya ya, dalam memainkan Karinding memang perlu kesabaran. Contohnya kita dulu, kita kan belajar dari nol nih, belajar sampai bisa itu sabarnya luar biasa gitu. Itu kerasa banget sama aku gitu. Sedih sih kalau inget dulu. Sedihnya apa? Sulitnya memainkan alat ini gitu ya, sampai bisa semuanya bisa gitu. Ya perlu itu. Sadarnya ya kita harus sadar lah akan budaya yang tertinggal gitu. Jangan sampai punah gitu ibaratnya mah. Tantangan terbesar itu tentang konsisten. Ya, konsisten dari berlatih, mungkin mempertahankan kemampuan lah dan menambah wawasan. Mungkin itu sih yang sulit, karena kan dulu Karinding belum seramai sekarang gitu. Kita cari ilmu juga agak sedikit sulit nih gitu. Mengembangkannya juga agak sedikit sulit karena kita kan anak muda yang nggak tahu apa-apa, dikasih beginian ini teh apa sebenarnya gitu. Yang tahu ini teh bukan alat musik dulu mah, hanya alat untuk pengusir hama gitu kan, yang kita tahu mah, yang dipakai petani untuk mengusir hama. Jadi ya mungkin itu. Ya mulai dari itu sih, kayak latihan berkurang orangnya karena sulit waktu dengan lain-lain, jadi kesini-sini makin malas gitu karena kekompokan juga udah mulai berkurang kan. Ibarat mah kalau berdiri sendiri teh tetap agak kurang gitu semangatnya gitu ya. Kita teh kurang-kurangnya semangat teh semenjak itu berpisah sama teman-teman yang lain, karena kan kita berpisah dan jadi kurang berkomunikasi sama yang lain karena kita beda sekolah gitu. Kan SMP mah bareng-bareng nih, kamu kate di salah satu sekolah. Ketika SMA kan udah punya pilihan masing-masing. Jadi kita teh kurang semangatnya karena itu nih, kurang kekompakan lah, jauh gitu. Yang aku lihat nih dan yang aku rasakan mungkin ya, lebih dari pengalaman ini mah. Kalau aku dulu masih seneng nih berkesenian gitu.
tampil di hadapan orang banyak gitu. Dilihat anak-anak sekarang kayaknya udah enggak sesemangat aku dulu deh dalam berkarya. Yang aku tahu gitu ya, yang ada di lingkungan aku, yang aku lihat gitu. Agak kurang bersemangat gitu. Nah yang aku bingung teh gini, ini teh memang dari kitanya nggak ada yang kasih wadah buat berkarya kayak kita dulu, menyalurkan bakat mereka atau bagaimana gitu. Dulu mah rame gitu, aku nganggap eh karinding teh bukan sekedar belajar lah, bukan sekedar belajar. Di sini teh kita nggak hanya belajar gitu, banyak kenal orang baru, terus di sini juga kan main bareng-bareng gitu rame. Jadi nggak jenuh, tapi nggak tahu sih kalau anak sekarang eh suka nggak sih ikut ngelestariin budaya gitu. Kurang tahu juga sih gitu. Tapi yang aku lihat kayaknya anak-anak sekarang agak sedikit sulit mungkin ya. Udah ikut ke zaman-zaman Gen Z sekarang yang lebih suka K-pop mungkin ya, yang lebih suka nonton konser pop gitu. Ya itulah bedanya gitu. Pada sekarang memang udah tahu kan pada konser orkestra bulan Ya, tahu. gimana tuh saat itu. Tanggapan aku terkait konser barusan aku ngobrol sih ya di belakang sedikit sama Asep. Apa sih sebenarnya konser ini teh mau ngapain gitu? Ternyata ada kolaborasi Karinding katanya ya sama orkestranya Unpar. Ya, tanggapannya yang pasti haru, bahagia ngedenger. Wah, Karinding sekarang udah sebesar ini nih. Udah makin diakui gitu. Makin banyak nih yang mau kolaborasi gitu dengan seni budaya Nusantara gitu ya. Yang pasti ya senang lah, bahagia gitu, ibarat mah terharu Karinding sudah sebesar ini diakui, bener-bener diakui gitu. Sudah terlihat lah bahwa memang Karinding itu eh nggak nggak mati di situ aja gitu, masih terus berlanjut sampai saat ini gitu. Aku aja dulu 2013, sekarang 2014, berapa tahun ya? 11 tahunan, alhamdulillah. 11 tahun tuh tidak ada penurunan, malah sekarang meningkat gitu. Ibarat Karinding makin diakui ya, ya tentunya tanggapannya apa ya? Sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Buat aku jadi semakin apa sih, berbangga diri lah. Dah aku juga dulu di Karinding nih. Nih sekarang Karinding diakui, makanya bisa berkolaborasi sama orkestra gitu ibaratnya. Arti Kasunda di hidup aku membawa banyak pelajaran ya. Contohnya aku yang udah lama nih hingga kesini tetap diakuin gitu. Udah pasti balik ke rumah apa-apa juga gitu ya. Oh alhamdulillah sampai sekarang aku teh nggak dilupain gitu sama Kasunda teh, meskipun kan aku sekarang tahu nih di Ranca Ekek juga Kasunda namanya juga semakin besar gitu, anggotanya semakin banyak. Ya alhamdulillahnya rumah aku yang dulu ini tidak membuang aku gitu ibarat ya. Tidak membuang aku gitu. Masih ingat karya-karya aku yang dulu sebelum Karinding dikenal banyak orang gitu ya. Dikenal banyak orang yang ada di Ranca Ekek terutama. Kalau di wilayah orang lain mungkin memang rame gitu kan, kalau di Ranca Ekek dulu enggak gitu. Ya luar biasa lah Kasunda, pokoknya memberi pelajaran hidup yang baru gitu. Bener-bener yang asalnya aku nggak suka seni nih, teman-teman lain yang lain juga mungkin nggak suka seni, semenjak kenal Kasunda teh kita teh jadi suka gitu, suka lah sama seni teh gitu, makanya kita mau ikut gitu berkecimpung di dunia Karinding gitu. Yang tadi yang Pongpau, jadi pokoknya ada liriknya yang lucu itu, judulnya Pongpau. Pokoknya tuh liriknya teh gini ya, aku juga kalau inget lagu itu teh seneng gitu ya, happy, pengen ketawa juga ada, dah lucu. Jadi lagu Kamuka itu ciri khasnya teh nggak sulit, mudah diingat karena si liriknya teh muter-muter kayak kayak kalau Pongpau 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 tang ting tung gitu. Yang aku ingat itu. Terus yang lagu Hariwang 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 Kuring Hariwang, yang aku ingat mah Karinding dipaling ku bangsa asing. Nah itulah pokoknya mah. Jadi
lagu-lagu yang dikasih Abah Koko ke Kamu Kamah sepertinya mudah diingat orang lain gitu. Iya, karena ciri khas anak-anak mungkin ya. Liriknya juga lucu, muter-muter di situ kan kalau lagu anak seperti itu kan ya. Ya begitu. Pesannya buat anak muda sekarang gitu, hayu atuh orang sama-sama gitu melestarikan budaya Sunda biar enggak mati lah ibarat mah, biar terus berkembang gitu ya. Untuk anak muda sekarang jangan malu untuk ikut ya melestarikan budaya Sunda gitu. Amanahnya mah itu sih yang terpenting mah anak muda sekarang ayolah bareng-bareng gitu. Semakin apa ya, semakin erat lagi lah, semakin bareng-bareng lagi untuk apa sih melestarikan budaya Sunda teh gitu, apalagi karinding lah yang juga banyak dikenal orang gitu. Kakiku terhalang